Kembali di Kompas Petang, Saudara. Seusai dideportasi dari Singapura dan tiba di Indonesia, buronan Adeline Lis yang merupakan terpidana kasus pembalakan liar di Sumatera Utara ditahan dan diisolasi di Rutan Salemba Cabang Kejagung sesuai prosedur protokol kesehatan. Adeline Lis telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes usap antigen COVID-19 di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Hasilnya, buron kasus pembalakan liar sejak 2008 itu dinyatakan negatif dari COVID-19. Meski begitu, Kejaksaan menempatkan Adeline Lis di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 14 hari untuk menjalani karantina. Saudara, Adeline Lis adalah pengusaha kayu di Sumatera Utara yang terjerat kasus pembalakan liar tahun 2006 silam. Perjalanan buron Adeline bahkan sempat diwarnai sejumlah penangkapan saat di Tiongkok hingga di Singapura. Di Tiongkok saat hendak ditangkap, Adeline bahkan sempat memukul tim yang akan menangkap dan kembali kabur. Nah, perjalanan kasus buron Adeline ini berakhir setelah tertangkap menggunakan paspor palsu oleh otoritas Singapura tahun 2018 lalu. Adeline Lis, saudara, ini merupakan pemilik PT Mujur Timber Group dan PT Kiangnam Development Indonesia yang diduga melakukan pembalakan liar di hutan Mandailing Natal sehingga merugikan negara hingga 227 triliun rupiah. Nah, Adeline Lis melalui PT Kiangnam Development Indonesia mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu seluas 58.590 hektar di kawasan hutan Mandailing Natal. Dari tahun 2000 hingga tahun 2005, perusahaan Adeline Lis tidak membayar sumber daya hutan dan dana reboisasi. Nah, Kejaksaan Agung RI berhasil memulangkan buron kakap kasus pembalakan liar Adeline Lis ke Indonesia. Adeline Lis tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu malam. Pak. Dengan mengenakan rompi tahanan kejaksaan, buronan Adeline Lis tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawalan ketat. Oleh petugas, Adeline Lis kemudian dibawa ke dalam mobil menuju ke kantor Kejaksaan Agung. Sekitar pukul 20:45 Adeline Lis tiba di Kejaksaan Agung. Perjalanan buron Adeline berakhir setelah tertangkap menggunakan paspor palsu oleh otoritas Singapura pada 2018 lalu. Bersangkutan di Singapura ditangkap karena menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi. Dan tentunya dalam kesempatan ini dan terlaksananya pemulangan ini adalah berkat dukungan dari otoritas pemerintahan Singapura dan bekerjasama dengan Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Kejaksaan Agung berkeras agar Adeline dibawa ke Jakarta setelah tim Kejaksaan Agung mengetahui buronan ini mencoba meminta surat laksana paspor ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar bisa kembali ke Medan. Kemarin direncanakan terpidana itu sudah memesan pesawat untuk berangkat ke Medan. Oleh karena itu kita minta bantuan pengamanan dari Polda Sumatera Utara dan tetap sebagaimana kami sampaikan, Bapak Jaksa Agung meminta agar SPLP tidak diberikan oleh pihak KBRI apabila tujuan dari Adeline Lis tidak ke Jakarta. Adeline sendiri merupakan terpidana pembalakan liar di wilayah Sumatera Utara dan pencucian uang yang telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda 119 miliar rupiah oleh Mahkamah Agung pada 2008 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Dan kita sudah tersambung dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Selamat sore, Pak Tommy. Selamat sore, Pak Tommy. Selamat sore, Astrid. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Tommy, kita ingin tahu, Adeline Lis ini keputusan dari pengadilan Singapura adalah deportasi. Dia sempat isu tiket ke Medan. Lobinya seperti apa sampai akhirnya Kejaksaan Agung bisa menangkap untuk ke Jakarta? Jadi memang Adeline Lis sejak 2018 ditangkap oleh ACE karena menggunakan paspor yang berbeda dan setelah dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi itu paspor itu adalah palsu.
Dengan dasar itu kemudian pengadilan Singapura pada tanggal 9 Juni menjatuhi 3 hukuman. Pertama adalah menaikkan denda 14.000 Singapura dolar yang diminta dibayar 2 kali oleh Adeline Lis. Yang kedua adalah paspor atas nama Hendro Leonardi dikembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan yang ketiga yang bersangkutan direpatriasi atau di Indonesia dikenal dengan deportasi. Ketika sudah ada keputusan pada sekitar tanggal 14 atau tanggal 13, keluarga Adeline Lis mengajukan surat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar ayahnya diizinkan untuk kembali ke Medan dan akan menyerahkan diri ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan minta untuk ditahan menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta. Atas dasar surat itulah kemudian Jaksa Agung mengirim surat kepada Duta Besar Republik Indonesia di Singapura bahwa surat perjalanan laksana paspor hanya boleh diberikan kepada yang bersangkutan kalau kepulangannya itu adalah ke Jakarta. Dasar yang digunakan oleh Jaksa Agung Burhanuddin adalah yang bersangkutan terkategori sebagai buronan kejaksaan berisiko tinggi. Atas dasar itulah kemudian kami menyampaikan kepada pemerintah Singapura bahwa yang bersangkutan itu diminta untuk dikembalikan ke Jakarta. Memang di dalam praktek yang berlaku di Singapura ada 3 hal orang itu ketika direpatriasi. Pertama, direpatriasi atas dasar keinginan dari orang yang direpatriasi. Yang kedua adalah kalau tidak mempunyai dana itu dikembalikan oleh pemerintah yang menjadi warga negaranya. Yang ketiga adalah dikembalikan sesuai dengan permintaan dari pemerintah yang di mana dia tinggal. Jadi itulah 3 hal yang menjadi pegangan, tetapi sekali lagi Jaksa Agung Indonesia sangat tegas untuk mengatakan bahwa sekali lagi karena ini adalah buronan berisiko tinggi harus dikembalikannya ke Jakarta. Jadi permintaan dari Jaksa Agung ini masuk dari persyaratan pemerintah Singapura itu ya Pak Tommy? Betul, jadi tapi sejak awal sebelum ada persyaratan jadi kasus ini kan sekali lagi sudah cukup lama dan kami selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Ketika ada hal-hal seperti ini, apa yang harus dilakukan? Sejak awal Jaksa Agung sebetulnya sudah menegaskan yang bersangkutan harus dikembalikan ke Jakarta. Karena itu sebetulnya kami sekali lagi tidak ingin kasus ini terblow up. Lebih baik dalam kasus seperti ini menjalankan operasi senyap. Karena itu kami tidak pernah menyampaikan informasi mengenai Adeline Lis ini, kecuali kami memantau terus apa yang terjadi, termasuk di persidangan selalu atase kejaksaan, atase imigrasi, atase kepolisian hadir untuk memantau jalannya persidangan. Tetapi kami terus melakukan komunikasi dengan pejabat di Singapura, terutama dengan Kejaksaan Agung Singapura, untuk menyampaikan profil dari Adeline Lis dan apa yang harus dimintakan oleh Indonesia. Kebetulan yang bersangkutan juga masuk dalam daftar red notice di Interpol, tetapi atas nama Adeline Lis. Jadi itu yang membuat kami terus sekali lagi mencoba untuk melihat perkembangannya, dan alhamdulillah pemerintah Singapura sejak awal sangat kooperatif. Tetapi sekali lagi mengenai kepulangan itu ke Medan atau ke Jakarta memang perlu dilakukan secara seksama karena Adeline Lis menggunakan tim pengacara yang sangat kuat di Singapura, sehingga pemerintah Singapura perlu berhati-hati jangan sampai kemudian menjadi masalah yang backfire untuk pemerintah Singapura sendiri. Pak Tommy, saya ingin menarik kembali di saat Adeline Lis ini tertangkap oleh pemerintah Singapura karena menggunakan paspor palsu. Saat itu Adeline Lis hendak pergi kemana? Adeline Lis sebetulnya tidak menetap di Singapura, jadi sepanjang kami ketahui dia keluar masuk Singapura. Di persidangan disampaikan datang ke Singapura itu karena keperluan berobat, karena yang bersangkutan sakit. Dan saya tidak tahu dari mana ketika datang, tetapi yang jelas bukan dari Indonesia, kemungkinan dari Asia Timur. Jadi berangkat dari Asia Timur masuk ke Singapura, dan ketika masuk di Singapura itulah
ketika mengisi formulir imigrasi ada hal-hal yang janggal ketika misalnya formulir untuk mengatakan apakah pernah masuk Singapura masuk menggunakan nama lain atau paspor lain, yang bersangkutan menulis tidak. Nah, ketika menulis tidak itu sistemnya di Singapura kemudian ada data yang sama, tetapi di dalam formulir mengatakan tidak, dan itu dianggap sebagai di dalam imigrasi itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, dan ketika masuk ke Singapura dianggap sebagai ancaman untuk Singapura. Selama persidangan soal penggunaan paspor palsu ini, kedubes dari Indonesia untuk Indonesia di Singapura ini selalu memantau persidangan begitu. Apa saja dinamika yang terjadi saat itu hingga akhirnya bisa pulang ke Jakarta, Pak Tommy? Ya, sekali lagi setelah ada pernyataan dan data yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, langsung Adeline Lis mengaku bersalah. Jadi plea guilty di pengadilan. Karena itu vonis yang diberikan oleh pengadilan Singapura adalah denda uang 14.000. Tetapi ketika putusan denda 14.000 itu, Adeline Lis melalui pengacaranya menawar untuk dibayar 2 kali dengan alasan ada persoalan keuangan yang kemudian oleh pengadilan Singapura dipenuhi, sehingga Adeline Lis membayar itu pertama tanggal 9 Juni, yang kedua itu tanggal 16 Juni. Nah, yang menarik adalah di antara 9 sampai 16 tiba-tiba ada surat dari keluarganya di Medan, dari anaknya, yang mengatakan akan menjemput dengan pesawat khusus dari Medan dan minta diizinkan untuk kembali ke Medan. Bahkan dalam surat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, putra dari Adeline Lis meminta agar SPLP itu diberikan untuk mendukung keinginan dari putra Adeline Lis kembalinya ke Medan. Jadi ada sesuatu yang janggal. Di satu sisi dia mengatakan ada persoalan keuangan sehingga harus membayar 2 kali, bahkan karena kategorinya adalah memiliki persoalan keuangan, SPLP yang diberikan kepada Adeline Lis itu tidak dikenakan biaya, sehingga penerimaan negara bukan pajaknya di Rp0. Jadi itu yang kemudian juga menjadi faktor yang membuat kami di KBRI bisa menjelaskan kepada pihak pemerintah Singapura, dalam hal ini kepada ICA, bahwa yang bersangkutan itu mengaku ada persoalan keuangan, bahkan SPLP itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Artinya aneh kalau kemudian yang bersangkutan mempunyai dana untuk menjemput dengan pesawat khusus dari Medan. Nah, ini yang kemudian membuat kami semakin bisa meyakinkan dan bahwa Adeline Lis ini sebaiknya dikembalikan ke Singapura. Dan alhamdulillah hari Jumat malam sebetulnya menjadi titik baliknya setelah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkomunikasi secara informal dengan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, sehingga kemudian ada komunikasi yang semakin tegas bahwa posisi Indonesia, bahkan ketika kemudian Menteri Vivian melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Singapura Lucien Wong, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Baik. Sekali lagi Jaksa Agung Lucien Wong sejak awal sudah diberikan informasi, kami dari KBRI sudah menghadap pada beliau bahwa sekali lagi orang ini adalah orang yang dengan risiko tinggi, dan karena beliau adalah seorang penegak hukum, paham betul mengenai hal ini, sehingga kemudian hari Jumat malam itu ada informasi bahwa Adeline Lis akan dikembalikan atau direpatriasi, dideportasi ke Jakarta. Ini yang cukup menegangkan karena sekali lagi Astrid, ini kondisinya COVID, sehingga kami harus berlomba untuk bisa mendapatkan tes PCR pada Sabtu pagi yang hasilnya harus cepat, sehingga ada jaminan atau clearance dari Garuda Indonesia yang digunakan sebagai alat transportasi mengizinkan Adeline Lis untuk bisa masuk pesawat dan dikirim ke Jakarta. Termasuk yang menarik adalah keputusan dari Kejaksaan Agung menugaskan 4 petugas imigrasi Singapura untuk ikut memastikan bahwa Adeline Lis tiba di Jakarta, sehingga kemudian ada 4 orang dari Singapura, dari imigrasi Singapura yang ada di dalam pesawat dan dalam tanda petik mengawal Adeline Lis untuk bisa diserah terimakan kepada penegak hukum Indonesia di Jakarta. Oke, baik. Terima kasih banyak
Suryo Pratomo, Dubes RI untuk Singapura telah bergabung bersama kami di Kompas Petang terkait pemulangan buronan kakak pembalakan liar Adeline Lis ke Jakarta. Terima kasih.